Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah lahir dan batin Ibu ya. Ya memang sih kadang-kadang rasanya kita itu males gitu ya, apalagi suasananya mungkin agak ngantuk gitu. Tapi kalau kita perturutkan itu, ya kita tidak tahu ya, hidup di dunia ini sementara saja, kita tidak tahu kapan usia kita, ya takdir kita kapan kita tidak tahu. Kali lu dekat-dekat ini, kan nggak tahu. Ya inilah ladang pahala yang karena apa, di samping kita membaca Quran, memuji Tuhan ya, bertasbih, apalagi Bu, sholawat, ada juga nilai silaturahimnya yang paling penting. Dan juga yang paling penting juga nanti kita kan, walaupun Ibu tadi sudah berdoa Ibu, nanti ditutup lagi dengan doa. Saya tahu insya Allah kalau sudah kita sering-sering memohon berharap, insya Allah potensi untuk diijabah oleh Allah Subhanahu, insya Allah sangat besar itu. Walaupun umpamanya kita kedudukan dipanggil oleh Allah, insya Allah bisa kepada anak cucu kita ya. Yang penting apanya tugas kita berusaha dan berikhtiar Ibu ya. Salawat dan salam mari senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir, di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Salatullah salamullah ala toha Nabi Muhammad ya Nabiku, kitab Al-Quran ya imanku, Abaitullah ya ilaku. Mudah-mudahan melalui perantaraan kita sering-sering baca sholawat Ibu ya, Allah akan memberi rahmat ya dalam kehidupan kita sehari-harinya di dunia yang pada ini, dan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Kita semua tidak tahu Ibu ya, di zaman sekarang seiring dengan persaingan hidup, tuntutan hidup dan lain sebagainya Ibu, dunia ini semakin panas, karena makin padat saja, buminya tidak melebar tapi jumlah penduduk bertambah terus. Memang sudah hukumnya Ibu ya. Seiring dengan itu, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang maksudnya ini ada yang lain, ada yang pergi Ibu ya. Coba kalau kita di rumah sakit, baru kita rasain terasa, besok saya harus begini, hanya kapan saja Ibu ya. Mari Ibu ya, jangan karena jamaahnya sedikit kita jadi enggak. Kalau sudah kita niat karena Allah, melihat saudara kita beraku hadirnya ya, hanya aku tidak. Malah kalau kita
nanti melihat saudara, itu si A, si teko malas jadi, ya terganggu lah. Niat kita terganggu, insya Allah pahalanya juga terganggu. Ya Bu ya. Ya nanti kita ajak terutama pengurus yang dalam tanda kutip yang agak males, ya kita datangi, ajak ngomong, pendekatan dari hati ke hati, istilahnya persuasif Bu, bahasa humanis. Kalau sudah manusia dimanusiakan, insya Allah terketuk hatinya. Tapi kalau dicari dengan cara tidak dirangkul tapi nyontok atau mukul, itu saya kira tidak akan menyelesaikan masalah. Ibu-ibu yang saya hormati, sedikit saja ibu ya, Bu Ariati di menurut data ibu ya, tapi di Bali relatif sedikit. Tapi relatif sedikit kalau melihat jumlahnya gede dia. Ya, itulah kadang-kadang antara suami istri dalam suatu keluarga itu sumir dia memahami hak dan kewajibannya. Kalau suami jelas, setelah dia berkeluarga, dia itu menjadi kepala keluarga. Di antara tugasnya menurut undang-undang perkawinan ialah ibu-ibu tugasnya mencari nafkah, mencari rezeki, ya, untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Kalian lo ada nulis ada Bu gitu. Dan kemudian ada Bu Malaysia. Ya, itu ya. Itu. Mau dibilang lah ya, satu aja ya Ustaz ya. Ibu ya itu. Menghidupi istri dan anak-anaknya ibu ya. Suami tidak boleh bermalas-malasan. Kalau istrinya lagi sakit harus segera diobati, entah itu ke dokter dan lain sebagainya. Kalau pakaian istrinya sudah kelihatan agak layu bungo, jangan lupa itu juga kewajiban suami. Tuh banyak punak kaki layu dudus, ya. Pakaian itu aja dipakai, bila perlu servis bini, servis istri, kan itu Bu ya. Tuh biar glowing, biar cerah mengkilat. Ujung-ujungnya juga kan untuk suami. Bentar istri aut-autan, suami larak sana, lirik sini. Ibu ya, masih tugas dan fungsi seorang suami, ibu ya. Apa namanya? Kalau sudah suami berusaha dengan sekuat tenaga, ibu-ibu, kalau sekiranya dalam rumah tangga itu ada kelonggaran waktu, kalau istri punya keterampilan ya mau membantu suami itu sah-sah saja ibu ya, tapi syaratnya mutlak harus ada izin suami, ibu ya, sebab risiko orang keluar rumah itu juga kan banyak loh. Tapi kalau menurut sebagian ulama sih, kalau memang laki-laki itu sudah memang mampu di rumah tangga tersebut cukup, asal memang idealnya paling bagus tuh di rumah saja ngurus rumah tangga, melayani suami, mengurus anak. Bu ya, itu garis besarnya. Begitu juga sebaliknya ibu-ibu zaman sekarang, hati-hati Bu, lihat kan bidan ibu-ibu. Ibu-ibu rata-rata suaminya megang HP Android. Apa biar kaki megang gitu ya. Memang tidak salah, memang itu kebutuhan zaman sekarang Bu, sebab manfaatnya juga banyak. Tapi juga mudaratnya ada. Kalau pun salah menafsirkan dan memanfaatkannya. Coba kalian di FB Bu, puter aja gitu. Pilih ganti tayangan-tayangan atau gambar-gambar yang tidak sesuai dengan adat dan budaya kita, lebih-lebih ajaran Islam. Nah, kayaknya kadang memang sudah begitulah anunya, tapi juga manfaatnya sangat banyak ibu-ibunya. Tuh yang di HP, yang di media sosial. Belum lagi kalau kita keluar rumah ibu-ibu, terutama laki-laki keluar rumah cari rezeki itu mah genep tepuk ibu-ibu.
Tergantung rimnya. tepuk. Nah, sekarang ibu-ibu betul seperti ibu yang katakan tadi tuh. Cara ngeloki rim itu di rumah diservis suaminya dengan baik apabila suaminya sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, ya istri harus bisa juga melaksanakan kewajibannya atau tugasnya dengan baik. Katakanlah kalau saya kira kalau suami itu dijaga dengan baik, dirawat dengan baik ya ibu-ibu ya, saya kira tidak akan neko-neko kok. Tidak akan neko-neko. Biasanya kalau ada suami yang dalam tanda kutip dia nyeleweng itu ya memang kadang-kadang ada yang kurang di rumahnya menurut berbagai kasus itu ada yang kurang. Entah kurang apanya gitu. Tapi yang penting sebenarnya suami itu tidak terlalu banyak tuntutannya sih sebenarnya Bu. Yang penting gimana ya diantaranya? Kalau yang kurang tergantung suami juga ngasih makan ya, kebutuhan fisik ya atur itu Bu ya. Jangan itu saja. Masakannya walaupun hanya 4 sehat 5 sempurna tapi atur. Umpamanya hari Senin kelor tambah tahu tempe. Terus hari Selasa usahakanlah biar ada telur. Artinya kita nabati sama hewan itu masuk ya Bu ya pada benar. Kerja supaya tidak jenuh. Itu kebutuhan fisik ibu-ibu. Ini nanti saya share ke medsos Bu. Walaupun ada bapak-bapak laki-laki, insya Allah banyak nanti laki-laki yang ngeliat di FB. Yang kedua Bu, yang tidak kalah pentingnya juga kebutuhan biologis ibu-ibu. Kebutuhan biologis. Paham kan kebutuhan biologis? Tidak bisa dipungkiri Bu. Debu fanatik kadang-kadang awak ke fanatik semua. Wah, itu omongan. Padahal bapak kita sama mak kita ada mewe nawak namun itu juga awak. Ya. Nah, zaman sekarang begitu Bu. Mun subuh makan sehari-hari ya, kemudian fisik itu bagus sarane ya. Ya. Terus servis kebutuhan biologisnya bagus, insya Allah Bu, suami kita juga jadi semangat dan lain sebagainya. Semangat bekerja cara hidup, iya Bu, bener itu, bener. Pokoknya, ya ibu ya, itu. Terus dari sisi busana juga Bu, zaman sekarang juga kan, subuh itu zaman ibu ya. Penampilan juga tidak kalah pentingnya jaga penampilan di hadapan suami. Bila perlu tunjukkan aja, pakai saja baju-baju yang agak meket dikit biar kelihatan lekuk tubuh kita, nggak apa-apa wong kita sama suami. Lebih dari itu juga boleh. Kan gitu kan, biar suami jadi semangat. Dia mau balik, mau pesu kundangan, wah ganti aku ini sih ngajak kurna. Mau Juma awal kawan, nah ini kita balik sejatinya. Itu Bu ya, itu perhatikan. Memang rasa kayaknya sepele Ibu, tapi banyak kejadian-kejadian seperti itu laki-laki jadi pindah ke lain hati-hati ya Bu ya, gitu ya Ibu ya. Bagus. Sekiranya suami mau berangkat kerja, patut sarapan dulu. Disertai dengan kopi, kasih kopi. Bila perlu tambah dengan susu. Silakan, apa? Kalau memang itu maunya suami demi kesehatan, dia semangat yuk, ngalih gawe. Lamun subuh asane yo teko ning gawe, gobane lusuh, kekenyalan, kecapean, ya patut mandi dulu, nanti ajak makan bersama. Sambil deh Ibu nyanyi sedikit lah. Bila kamu di dekatku, sudah hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ibu, seperti itu udah apa-apa.
Tidak apa-apa. Sehingga suami itu jadi, aduh istriku. Romantis. Ibu ya, contoh-contoh seperti itu ibu ya. Gede mama ya.